Selamat siang teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Teacher Nova dan Teacher Tia berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, Teacher Nova, di TLC hari ini kita akan belajar tentang materi apa ya? Kita bertugas ya Teacher Tia ya? Iya. Minggu yang lalu sih kita sudah belajar tentang RPP yang dibawakan oleh Teacher Yusuf yang ganteng dan Teacher Windy yang cantik. Nah, hari ini kita cantik berdua. Ya. Nah, sekarang karena kita hari ini ditugaskan, jadi kita akan belajar tentang metode pembelajaran. Teacher Tia, aku pribadi sih masih ragu nih, soalnya belum mengerti sekali apa itu metode pembelajaran. Bagaimana ini? Bisa nggak kita ya? Ya, kalau menurut saya sih kita sama-sama belajar. Jadi Teacher Nova tenang saja dan santai saja. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga akan membantu semaksimal mungkin apa sih dan bagaimana sih metode pembelajaran ini. Betul tidak teman-teman? Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai metode pembelajaran hari ini, kita akan menyaksikan video singkat terlebih dahulu. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Check it out. Selamat pagi. Pagi, Pak. Kenapa sendirian kamu? Mana yang lain? Yang lain belajar lewat online, Pak. Ruang guru. Terus kamu ngapain gak belajar lewat online juga? Kalau saya belajar lewat HP, terus Bapak ngajar siapa? Oh, bener kamu. Tak tahu. Kenapa kamu gak belajar lewat online? Yang pertama, kamu gak punya paket kan? Yang kedua, kamu gak punya HP, ya kan? Kalau paket ada, Pak. Tapi HP nggak punya kan? Iya, Pak. Jancuk. Karena kamu nggak bisa belajar di online ruang guru, maka dari itu kita akan belajar di ruang luar. Ini ya, Pak. Ya, di sini. Ruang guru sama ruang luar ya mirip-mirip lah. Duduk kamu. Baik anak-anak. Agus saja, Pak. Kan saya cuma sendiri. Oh ya udah, Agus. Baik, Agus. Agus Abdullah, Pak. Agus Abdullah binti Linggis. Puas kamu? Mata pelajaran hari ini kita akan menggambar. Bapak minta kamu buat gambar yang menarik. Iya, Pak. Udah siap, Pak? Cepat sekali, Gus. Oh iya, Pak. Kalau menggambar, saya paling hebat. Udah sini. Ini, Pak. Berapa ini, Gus? Gambar tikus, Pak. Gambar berudu ini. Tikus ini, Pak. Ini lubangnya, Pak. Ini buntut tikusnya. Badannya udah di dalam, Pak. Jadi nggak kelihatan. Loh, Bapak kok nangis? Bapak terharu, Gus, sama gambar kamu, ya Allah.
Teacher Nova, tahu nggak kata eyangku? Eyang Teacher Tia, emang Eyang di kau siapa? Kata eyangku yang bernama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Tahu tidak Teacher Nova? Dia bilang apa? Nah, jadi beliau berkata bahwa semboyan tentang pendidikan yang pertama adalah Ingarso Sungtulada, Yang artinya adalah di depan guru memberi contoh atau mendemonstrasikan kepada seluruh siswanya. Nah, yang kedua ada Inmadya Mangunkarsa, yang artinya adalah di tengah-tengah guru memotivasi atau menginspirasi untuk semua siswanya. Dan yang terakhir ada yang kita sering kenal, yang sering halayak orang ramai tahu bahwa yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, artinya di belakang guru menuntun. Nah, kata-kata tersebut merupakan semboyan dari RM Suwardi Suryaningrat. Itu mah aku kenal Eyang itu. Teacher Tia itu bukannya Eyang atau Bapak Ki Hajar Dewantara? Betul sekali Teacher Oh, Nova. iya. Baiklah teman-teman, kita akan mulai dengan latar belakang metode pembelajaran. Seperti kita ketahui bersama, metode pembelajaran kita gunakan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, metode pembelajaran sangatlah penting dalam menunjang ketercapaian materi yang akan disampaikan kepada siswa. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana agar materi yang akan kita sampaikan dapat dipahami. Metode yang kita pilih adalah metode yang dapat membuat siswa mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu dalam mengembangkan potensi dirinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau prosedur yang dipergunakan oleh fasilitator dalam interaksi belajar dengan memperhatikan keseluruhan sistem untuk mencapai satu tujuan. Dalam pemilihan metode pembelajaran, ada beberapa aspek yang perlu kita pikirkan, yaitu yang pertama, anak didik sebagai sumber belajar tidak hanya menerima dengan pasif. Yang kedua, siswa dipandang sebagai insan yang alami, yang memiliki pengetahuan, pengalaman, keinginan, pemikiran untuk belajar secara individu maupun kelompok. Selanjutnya, tujuan yang hendak dicapai, macam dan jumlah yang terlibat dalam proses belajar, lama waktu dalam pencapaian belajar. Baiklah teman-teman, kita akan lihat macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode ceramah, yaitu penerangan atau penjelasan secara lisan atau bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam metode penceramah, dapat kita lihat kelemahannya yaitu peserta cenderung pasif, kemudian hanya bersifat satu arah saja, dan kemudian sangat terbatas untuk mengukur feedback dari peserta. Dan yang terakhir, peserta cenderung hanya mendengarkan saja. Selain ada kelemahannya, metode ceramah ini juga mempunyai kelebihan. Di antaranya, mudah mengatur kegiatan kelas, kemudian dapat mengorganisasikan tempat duduk atau kelas sehingga dapat mencapai efisiensi waktu dan tenaga. Dan yang terakhir, dapat diikuti jumlah peserta didik yang banyak. Kita akan lanjutkan untuk metode selanjutnya, yaitu metode diskusi, yaitu proses perlibatan dua orang atau lebih untuk berinteraksi bertukar pendapat dan atau mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah sehingga adanya kesepakatan di antara mereka. Kita akan lihat kelemahannya. Yang pertama, pimpinan diskusi yang menentukan. Kemudian materi tidak selamanya sesuai apa yang akan direncanakan. Selanjutnya, untuk kelebihannya, yang pertama, dapat membangun suasana kelas yang interaksi dan menarik. Kemudian, menumbuhkan keberanian dan keterampilan dalam berbahasa, menumbuhkan sikap tenggang rasa, toleransi, serta menghormati peserta didik yang lainnya.
Selanjutnya, yang ketiga adalah metode pembelajaran demonstrasi, di mana metode pembelajaran demonstrasi adalah suatu metode yang menampilkan suatu aktivitas untuk menjelaskan prosedur suatu peralatan yang dilakukan oleh narasumber. Nah, di sini ada kegunaannya kita menggunakan metode pembelajaran demonstrasi ini, yaitu memperkaya pengetahuan siswa tentang aktivitas baru. Yang kedua, memperkenalkan produk baru. Nah, tetapi ada kelemahan ataupun kelebihan maupun kelebihannya juga teman-teman. Yang pertama kelebihan, kita lihat kelebihannya dulu ya. Mempertegas dan memperjelas materi yang sekiranya rumit atau sulit. Yang kedua, kelebihannya sangat efektif jika tujuan pembelajaran adalah mengutamakan praktek. Dan yang ketiga, lebih bergairah dan semangat dalam pembelajaran. Tetapi ada kelemahannya atau kekurangannya kita memakai metode pembelajaran demonstrasi, yaitu akan menjadi kurang efektif jika pendidik kurang menguasai alat ataupun bahan maupun informasi yang akan digunakan. Yang keempat adalah metode pembelajaran peer teaching, merupakan suatu kelompok kecil dari beberapa orang yang berperan secara bergantian sebagai guru ataupun siswa. Nah, kegunaannya adalah melibatkan siswa dalam belajar aktif. Yang kedua, mengeksplorasi materi yang dianggap sulit ataupun masih asing bagi siswa. Nah, ada juga kelemahan dan kelebihannya ya. Kita lihat kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, menciptakan satu situasi di mana siswa dapat tampil satu persatu. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang aktif dan mengajak siswa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, sekarang kita lihat kelemahannya teman-teman. Kelemahannya yaitu agak sulit berkonsentrasi karena gaduh sehingga perlu ruang terpisah dan tim pengajar yang ahli. Baiklah, selanjutnya adalah metode pembelajaran terprogram, yaitu suatu metode yang menggunakan satu atau lebih bahan belajar yang bervariasi atau berseri yang bisa digunakan dalam buku teks, slide suara, multimedia, dan komputer. Nah, metode pembelajaran terprogram memiliki kelebihan. Yang pertama adalah pembelajaran berkelanjutan atau sequential steps. Kemudian, siswa lebih aktif dan belajar mandiri. Selanjutnya adalah metode bermain peran atau role playing. Merupakan bentuk pembelajaran yang memerankan situasi yang diimprovisasikan atau dimainkan dan selanjutnya menjadi bahan diskusi. Adapun kegunaannya yaitu melatih siswa menghadapi masalah yang berhubungan antar manusia. Kemudian dapat menambah wawasan bagi siswa untuk menyadari bahwa sikap manusia berbeda-beda. Selain itu, kelebihannya adalah memberi kesempatan berperan, sikap, dan cara. Mampu memberikan perbedaan budaya secara singkat dan jelas. Selain itu, kelemahannya adanya rasa malu yang dimiliki para peserta sehingga tidak dapat berperan dengan baik. Baiklah teman-teman, kita akan lanjutkan untuk metode tanya jawab yang terakhir. Merupakan penyajian pembelajaran melalui interaksi yang bersifat dua arah antara pendidik dengan tenaga pendidik dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Metode tanya jawab ini memiliki kelemahan, di antaranya peserta didik merasa takut apabila ketika pendidik kurang dapat mendorong peserta didik untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang atau akrab. Kemudian, waktu sering terbuang banyak, terutama apabila peserta didik tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 kali. Kelebihan dari metode tanya jawab ini, pertanyaan dari pendidik dapat menarik dan memusatkan perhatian peserta didik.
Kemudian, menumbuhkan keberanian dan keterampilan berbahasa peserta didik dalam menjawab, bertanya, dan mengemukakan pendapat. Selamat pagi teman-teman. Bertemu kembali dengan Teacher Tia dan Teacher Nova. Hari ini kita akan mempelajari tentang bentang alam Indonesia, diantaranya yaitu pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Yuk kita simak bersama-sama. Sekarang kita akan belajar tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Coba kalian lihat 3 gambar berikut ini. Menurut kalian, gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar kenampakan alam dan bisa juga disebut dengan bentang alam. Kenampakan alam atau bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Bisa juga contohnya pantai, dataran tinggi, dataran rendah, rawa, sungai, dan lain-lain, yang sekaligus merupakan satu kesatuan. Materi kita kali ini, kita berfokus kepada pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Yang pertama adalah pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Akan tetapi, ada pula pantai berupa tebing yang curam. Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak pantai. Ada beberapa pemanfaatan pantai, diantaranya bisa dijadikan menjadi budidaya ikan laut, udang, dan cumi-cumi. Yang kedua, budidaya rumput laut. Dan ketiga, pertanian garam. Dan yang keempat, perkebunan kelapa. Pantai juga dimanfaatkan untuk pasar ikan dan bisa dimanfaatkan juga untuk pelabuhan dan menjadi tempat wisata. Selanjutnya, mata pencaharian masyarakat di daerah pantai diantaranya yaitu nelayan, sebagai peternak ikan laut, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai maupun penjual souvenir di sekitar pantai tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar tentang dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang berupa daratan yang berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan manusia untuk keperluan di berbagai bidang, teman-teman. Yang pertama, bidang pertanian. Contoh hasil pertanian di dataran rendah yaitu padi dan tebu. Selanjutnya, yang kedua adalah di bidang peternakan. Contoh hewan ternak di dataran rendah adalah ayam, itik, sapi, dan kambing. Selanjutnya, yang ketiga, perkebunan. Contoh hasil perkebunan di dataran rendah yaitu karet dan kelapa sawit. Dan yang keempat, dataran rendah dipakai menjadi sektor perumahan dan industri. Mata pencarian masyarakat di daerah dataran rendah berbagai atau sangat beragam. Di antaranya sebagai petani, sebagai peternak, pedagang, pegawai perusahaan, dan pekerja di bidang jasa seperti guru, dokter, perawat, arsitek, tukang bangunan, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Berikut ini adalah pemanfaatan dataran tinggi, teman-teman. Yang pertama bisa digunakan sebagai perkebunan. Contoh perkebunan di dataran tinggi adalah perkebunan teh, kopi, dan kina. Yang kedua adalah pertanian. Di daerah dataran tinggi yang dibudidayakan biasanya adalah sayur-sayuran. Yang ketiga adalah peternakan sapi perah.
Udara di sekitar dataran tinggi terasa sejuk dan dingin, sehingga sering dimanfaatkan menjadi sektor pariwisata. Selanjutnya, mata pencaharian masyarakat di dataran tinggi biasanya adalah yang pertama sektor pariwisata, pekerja di perkebunan, sebagai petani, dan sebagai peternak, dan lain sebagainya. Sekarang, kalian tahu bahwa kenampakan alam dan sumber dayanya sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, kita memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam. Seperti yang sudah kita pelajari teman-teman, seperti minggu yang lalu atau hari Jumat yang lalu ya, kita mengadakan Zoom, bahwa kita memiliki hak dan kewajiban dalam merawat dan menjaga tumbuhan. Nah, yang pertama, hak kita memperoleh udara segar dan memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan kewajiban kita adalah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak, merawat tanaman dengan cara menyiram dan memupuk tanaman. Nah, demikian teman-teman penjelasan teacher hari ini tentang bentang alam dan pemanfaatannya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Selanjutnya, teacher akan memberikan soal yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab dengan melihat video-video yang barusan kalian saksikan. Terima kasih, salam sehat, dan tetap semangat! Demikianlah teman-teman yang dapat kami sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Dari penyajian yang kami sampaikan, terlihat bahwa setiap metode pembelajaran memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, tugas kita sebagai tenaga pendidik mengkondisikan metode apa yang akan kita gunakan dalam mempersiapkan pembelajaran. Adapun kesimpulannya, metode yang digunakan harus sesuai dengan perkembangan kegiatan siswa. Yang kedua, metode yang digunakan harus dapat menanamkan sikap mengembangkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, metode yang digunakan dapat membangkitkan minat, semangat, atau gairah belajar siswa. Terima kasih teman-teman sudah mau belajar dengan kami. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dalam penyajian dan penyampaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.